Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 RB, mata kuliah jaringan akses nirkabel, ingin jelaskan terkait data center infrastruktur atau infrastruktur dari data center. Ini merupakan challenge 8 dari tugas jaringan akses nirkabel. Lanjut. Nah, ini merupakan tugasnya dari data center infrastruktur. Yang pertama ada MV power distribution, yang kedua backup power, tiga interruptible power system, yang keempat ada building automation, yang kelima sistem security system, ada HVAC solution, kemudian ada server cabinet, dan yang terakhir ada LV power distribution, yang nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk penjelasan dari pertama, dari isi dari konten ini sudah saya sebutkan. Pertama untuk MV power distribution dan backup power itu akan dijelaskan oleh teman saya, teman kami Irfan Tony Wijaya. Untuk Irfan dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada saudara Hufat. Di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu adalah MV Power Distribution. MV sendiri itu sendiri merupakan singkatan dari medium voltage yang di mana digunakan untuk sistem distribusi dengan tegangan di atas 1 kV dan umumnya diterapkan hingga dan termasuk 52 kV. Untuk alasan teknis dan ekonomi, tegangan layanan jaringan distribusi tegangan menengah jarang melebihi 35 kV. Lalu di MVPD ini merupakan sambungan instalasi listrik ke jaringan distribusi utilitas MV. Selalu diwujudkan melalui gardu MV khusus MV khusus yang biasanya dirancang ginduk utama. Tergantung pada ukuran dan kriteria spesifikasinya, terutama yang terkait dengan beban atau tegangan pengenal, jumlah daya, lokasi, dan lain-lain. Instalasi dapat mencakup gardu tambahan yang dirancang gardu sekunder. Komponen pada MVPD meliputi switchgear, transformer distribution, dan AVC. Yang kedua, terdapat backup power. Backup power ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyuplai aliran listrik ketika aliran listrik utama mengalami gangguan atau pemadaman dalam waktu tertentu. Jadi, fungsinya apa? Fungsinya ini adalah untuk menjaga perangkat elektronik tetap menyala untuk mencegah kerusakan yang fatal akibat sumber utama mengalami gangguan atau pemadaman. Backup power sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu ada baterai power backup dan generator power backup. Dan untuk pengaplikasiannya sering digunakan untuk sektor industri dan rumah, terutama yang bergerak di dalam bidang produksi atau data center yang sangat membutuhkan listrik. Di sini ada bagian-bagian pada generator. Pertama ada generator, ada kontrol panel. Ini untuk biasanya untuk menghidupkan atau mematikan si generator ini. Heatsink water tank ini berfungsi untuk mendinginkan mesin agar tidak overheat. Engine di sini merupakan mesinnya. Battery pack ini biasanya digunakan untuk menggerakkan mesin hanya sekali. Dan base itu adalah bodinya. Sekian untuk MVPD dan power base, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hufat. Oke, terima kasih Saudara Irfan. Selanjutnya ini adalah UPS atau Uninterruptible Power Supply. Dia adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai energi alternatif yang dapat menggantikan sumber energi utama ketika terjadi kegagalan pada sumber tegangan utama. Nah, uninterruptible power supply ini secara fungsi dia melindungi perangkat, memastikan perangkat tetap hidup, mengisi kekosongan ketika listrik mati hingga menyalakan sumber dari tenaga yang lain gitu, alternatifnya gitu. Terus dari segi manfaat, UPS ini memiliki manfaat yaitu perangkat elektronik menjadi lebih aman dan daya tahannya atau lifetime-nya lebih lama lagi gitu. Terus mencegah kerusakan perangkat elektronik akibat power failure atau kegagalan pada sumber tenaga. Kemudian aplikasinya bisa digunakan untuk merawat perangkat pada data center tadi contohnya,
dan telco building seperti server, ini perangkat-perangkatnya ya, ada server, router, switch, dan lain-lain. Lanjut. Nah, komponen utama pada UPS ini ada baterai, yaitu sebagai penyimpanan energi alternatif dapat digunakan ketika terjadi kegagalan pada sumber tegangan utama. Terus ada rectifier. Rectifier itu secara artinya itu adalah penyearah tegangan gitu ya, yang berfungsi sebagai charger untuk baterainya. Karena rectifier ini berfungsi untuk mengkonversi sinyal AC menjadi DC atau tegangan AC menjadi DC. Kemudian ada inverter, itu artinya pembalik tegangan. Dia fungsinya itu membalikan tegangan AC menjadi DC, tegangan DC menjadi AC. Dia tegangan dari baterai diubah menjadi tegangan AC. Nah, ini secara normal operation-nya di mana AC, sumber tegangan AC utama itu masuk, terus kemudian masuk ke rectifier, dan separuhnya ini diparalelkan masuk ke baterai dan satunya masuk ke inverter. Nah, inverter ini diteruskan masuk ke perangkat-perangkat lainnya. Dan satu kesatuan UPS itu ada rectifier, baterai, sama inverter. Nah, ini ketika UPS bekerja, ketika UPS bekerja, AC ini itu mati dan baterai digunakan dan langsung bekerja gitu UPS. Lanjut. Nah, tipe-tipe UPS itu ada dua, yang satu rotary UPS sama statik. Nah, kalau yang rotary ini menggunakan genset gitu, istilahnya sama aja. Jadi UPS rotary ini lebih efisien, kemampuan memasok daya lebih besar, terus isolasi distorsi harmonik yang dihasilkan beban lebih linear. Lanjut. Nah, ini kalau rotary UPS design itu dia menggunakan generator, atau tadi yang sudah dijelaskan sama teman kita Irfan, itu sebagai sumber tegangan alternatif, sumber tenaga alternatifnya gitu ya, menggunakan generator. Lanjut. Nah, ini ada tipe UPS selanjutnya, ada statik, dan ini UPS statik itu mengandalkan sumber daya baterai sebagai sumber daya yang siaga, dan ini umum digunakan untuk di telco building gitu. Nah, UPS statis umumnya diproduksi dengan kapasitas mulai dari 220 volt ampere hingga di atas 1 megavolt ampere. Lanjut. Nah, ini statik UPS desainnya, ada blok diagram dan bentuknya. Kurang lebih seperti ini. Lanjut. Ini ada permasalahan dari power yang umum terjadi gitu ya. Ada power failure, under and over voltage, ada electrical light noise, ada power SAG, dan power surge. Terus ada switching transient dan distortion harmonic. Lanjut. Nah, ini power failure, atau dia kegagalan sumber tenaga, dia langsung anjlok ke nol, atau dalam artian mati lampu lah ya gitu. Lanjut. Nah, ini under dan over voltage. Dia under ketika tegangannya tiba-tiba turun, dan over itu tiba-tiba naik. Ini menyebabkan sistemnya crash, kehilangan data, dan dapat berpotensi kerusakan pada hardware. Lanjut. Terus ada electrical line noise, ini yang dihasilkan dari, biasanya kalau di perangkat telekomunikasi itu dari transmitternya, terus dari welding device, atau biasanya kalau lagi pengelasan welding. Terus ada ineffective grounding, atau grounding yang tidak efektif. Terus ada power SAG atau power surge, ini tiba-tiba dia melonjak tinggi karena itu disebabkan karena sambaran petir. Lanjut. Terus ada switching transient, ini di mana switch berjalan tidak sebagaimana mestinya, atau tiba-tiba dia nge-switch sendiri gitu. Ini dapat berpotensi kerusakan terhadap hardware. Terus ada harmonic distortion, di mana disebabkan karena
beban yang tidak linear gitu ya. Contohnya fotokopi sama fax machine gitu. Itu berpotensi menimbulkan harmonic distortion. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan itu, salah satu caranya itu menggunakan generator. Tapi tidak hanya generator saja, karena generator kalau misalkan generator saja, itu generator itu menghasilkan tegangan dan frekuensi yang berubah-ubah dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk stabil. Lanjut. Kemudian selanjutnya ini perlu juga menggunakan AVR atau Automatic Voltage Regulator. Dia berfungsi untuk menstabilkan tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator secara otomatis. Lanjut. Nah, jadi apa namanya gabungan dari generator dan AV Automatic Voltage tadi AVR UPS merupakan gabungan dari generator dan AVR sehingga permasalahan power dapat teratasi. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya ngebahas tentang building automation. Next. Jadi building automation itu merupakan infrastruktur dari jaringan komunikasi yang mengatur berbagai layanan bangunan seperti monitoring dan kontrol penerangan atau temperatur untuk penghematan energi dan biaya pemeliharaan. Next. Jadi di building automation ini ada remote power panels, power measurement, KNX, dan terakhir ada data communication. Next. Remote power panel ini biasa disebut dengan RPP, terintegrasi dengan pusat data modern sebagai sistem modular yang menguntungkan, di mana remote power panel merupakan peran penting untuk mempertahankan daya operasional agar dapat melindungi server agar tidak offline. Nah, RPP ini akan tetap meningkatkan kapasitas distribusi daya walaupun konfigurasi distribusi daya dimiliki oleh pusat data. Jadi RPP sendiri ini berguna sebagai penyedia tambahan kapasitas untuk memperluas kemampuan server tanpa memerlukan lebih banyak PDU, di mana RPP memberikan penyesuaian untuk setiap perubahan permintaan daya seperti pertumbuhan pusat data dari waktu ke waktu. RPP juga memberikan pusat data peningkatan fleksibilitas desain dengan ruang server, yang mana RPP memiliki kapasitas untuk memberikan distribusi daya setinggi mungkin secara efisien dan mampu memberikan ruang lebih untuk penyimpanan peralatan. RPP memiliki ukuran yang ringkas dan merupakan salah satu solusi untuk penghematan biaya, yang mana RPP melayani kebutuhan pendinginan dan dapat berjalan saat PDU mungkin mati. Jadi RPP ini dapat dijadikan solusi untuk menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya ada power measurement. Power measurement ini salah satu bagian dari building automation yang menggunakan pengukuran smart meter. Jadi smart meter ini termasuk sensor tegangan dan sensor arus untuk fungsi pengukuran dasar. Selain itu, ini juga mencakup modul komunikasi yang mana memungkinkan melaporkan informasi penggunaan daya. Selain itu, meteran ini juga dilengkapi dengan saklar daya untuk dapat dikendalikan dalam jarak jauh. Nextnya ada KNX. KNX ini merupakan singkatan dari Connex. Dasarnya standar jaringan untuk otomatisasi bangunan berkabel dan otomatisasi rumah yang dikembangkan untuk mengontrol mengelola penerangan, kendali jarak jauh, HVAC, sistem keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada data communication. Ini ada hubungannya dengan sistem KNX. Jadi sistem KNX ini memiliki dua komponen utama, yaitu sensor dan aktuator. Data antara sensor dan aktuator ini dibagikan dalam bentuk telegram data. Telegram ini dikirim ke alamat grup yang merupakan nama logis untuk topik. Topiknya ini menghubungkan output sensor ke input aktuator. Sensor memancarkan telegram dan beberapa sensor mendengarkan topik. Sistem KNX ini dapat digunakan tanpa pengontrol selama operasi normal. Hal ini bisa memungkinkan sistem menjadi kuat serta dapat mengurangi biaya. Oke, lanjut ke bagian security system ya. Langsung next saja.
Bagian security system ini merupakan suatu sistem pengamanan dengan menggunakan komponen keamanan yang dirancang sehingga dapat digunakan untuk mengamankan sebuah hardware maupun software. Lanjut. Nah, di bagian security system ini ada 3 bagiannya. Yang pertama ada lightning system, fire protection, dan security alarm. Untuk lightning systemnya itu merupakan sistem pencahayaan dan mekanisme yang dibuat pada bangunan agar bangunan tersebut memperoleh cahaya yang cukup terang sehingga orang-orang dapat menggunakan bangunan tersebut dengan jelas gitu. Dan yang kedua, fire protection. Sesuai namanya, fire protection maksudnya itu proteksi dari api, merupakan suatu sistem terintegrasi yang didesain untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran untuk memberi peringatan dalam sistem evakuasi dalam ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual dengan sistem instalasi pemadam kebakaran. Yang ketiga, security alarm. Security alarm atau alarm keamanan ya merupakan alarm elektronik yang dirancang untuk memperingatkan terhadap suatu bahaya tertentu. Nah, alat ini tuh dirancang untuk mengamankan atau memberikan peringatan dini baik kepada petugas, pemilik, pimpinan, dan penghuni jika terjadi penyusupan, perampokan, emergensi, kebakaran, atau dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah HVAC Solution. Sistem HVAC, heating, ventilasi, air conditioner atau juga disebut sistem tata udara sentral atau sistem pengkondisian udara adalah suatu sistem fasilitas tata udara yang digunakan untuk mengontrol kondisi dan suhu lingkungan pada suatu ruangan atau area tertutup, baik itu bangunan, gedung, maupun kendaraan komersial. HVAC Solution sendiri memiliki fungsi yaitu kenyamanan bagi penghuni dan mesin yang ada di bangunan. Yang kedua adalah tata udara pada industri. Tujuannya sendiri yaitu adalah untuk memberikan sebuah lingkungan yang nyaman untuk penghuninya dengan mengkondisikan variabel dalam udara ruangan. Komponennya ada 3 yaitu heating, ventilation, dan air conditioner. Ada variabel udara pada sistem HVAC, ada 4 yaitu temperatur, di mana derajat temperatur harian adalah cara yang digunakan untuk membantu mengindikasikan panas atau dingin yang
Adapun kenyamanan temperatur menurut ASH RAE adalah 21 derajat Celcius atau 70 derajat Fahrenheit sampai 29,5 derajat Celcius atau 85 derajat Fahrenheit. Di Indonesia, standar ini dikeluarkan oleh SNI atau Standar Nasional Indonesia, yaitu temperatur sebesar 25 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 60% sampai 10%. Kelembapan atau humidity. Kelembapan yaitu istilah yang digunakan menunjukkan presentasi kadar uap di udara. Kelembapan udara ini bergantung pada temperatur udara. Udara yang panas atau hangat mengandung uap air lebih banyak daripada udara dingin. Penghuni ruangan akan merasakan kenyamanan apabila kelembapan relatif di suatu ruangan adalah berkisar 40 derajat sampai 40% sampai 60% dari jumlah total uap air di udara. Selanjutnya adalah kecepatan udara. Menurut standar dari ARAE dan SNI, nilai air velocity yang normal adalah sebesar 0,5 meter per sekon. Serta yang terakhir adalah kebersihan. Selama ruang udara tercemar oleh penguapan manusia, asap rokok, pembakaran, atau zat-zat yang tersebar dari material gedung, udara harus dicairkan melalui ventilasi. Zat-zat yang diatur dalam masa clean list yang meliputi partikel yang mengapung, karbon monoksida, karbon dioksida, dan formaldehyde. Selanjutnya ada proses pengkondisian udara pada sistem HVAC. Proses pengkondisian udara pada sistem HVAC berasal dari mesin chiller yang bekerja untuk menghasilkan air dingin. Kemudian air dingin tersebut didistribusikan oleh pompa air ke air handling unit atau HAU dan fan coil unit atau FCU. Udara akan dialirkan melewati coil AHU dan FCU, di mana di dalamnya mengalir air dingin yang dihasilkan oleh mesin chiller. Udara yang melewati coil AHU dan FCU temperaturnya akan menjadi lebih rendah setelah bertukar kalor dengan air dingin yang melewati coil AHU. Udara dengan temperatur yang rendah dan relatif humidity tertentu nantinya akan disalurkan ke ruangan-ruangan yang akan meningkatkan kenyamanan dari penggunanya. Adapun prinsip AHU dan FCU. AHU merupakan suatu alat penukar panas udara. Pada gambar di atas, udara luar yang temperaturnya lebih tinggi masuk ke AHU yang di dalamnya terdapat rangkaian pipa air dingin dan kipas air. Kemudian udara yang menjadi dingin ini dihembuskan oleh kipas angin ke dalam beberapa ruangan. Di dalam saluran air dingin dilengkapi dengan katup yang bekerja untuk mengendalikan temperatur udara kering. Ketika batas bawah temperatur ruangan telah tercapai, maka katup akan menutup yang membuat temperatur udara di dalam ruangan akan berangsur-angsur baik. Demikian pula jika temperatur udara di dalam ruangan telah mencapai batas atasnya, maka katup akan terbuka kembali sehingga temperatur udara di dalam ruangan berangsur-angsur dingin. Adapun prinsip AHU dan FCU, kombinasi penggunaan AHU dan FCU biasanya diperlukan pada suatu ruang yang bebannya seringkali berubah-ubah, namun kenyamanannya diharapkan tetap. Sehingga dalam kondisi beban berubah seperti ini, FCU akan berperan untuk mengkondisikan udara di tiap bagian ruang dapat tercapai. Namun FCU tidak bekerja ketika kondisi ruangan tersebut masih tetap. Berikut ini adalah komponen utama dari FCU dan AHU, yaitu yang pertama motor listrik dan kipas uap, koil pendingin, saringan udara atau filter, serta damper untuk
pengaturan banyaknya udara jatuh ke FCU. Berikut adalah gambar dari HFAC Solution. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Melita. Mungkin bisa diperbesar untuk PowerPoint-nya. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah server kabinet. Server kabinet ini tempat untuk menyimpan dan mengkoordinir bentuk dan pemakaian server. Next. Server kabinet ini terdiri dari server. Server ini adalah sistem komputer yang menyediakan sumber daya untuk menyimpan data. Nah, server ini yang biasa digunakan itu ada web, file, proxy, database, DHCP, FTP, game, dan mail server. Terdapat 3 fungsi utama dari penggunaan server, yaitu server aplikasi, data, dan proxy. Selanjutnya, pada bagian server kabinet itu terdapat rack server. Rack server ini merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan peralatan server-server. Di antaranya ada close rack, open rack, dan Wallman rack. Next. Selanjutnya ada storage device. Nah, storage device ini peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan baik data, file, atau program komputer. Merupakan perangkat penyimpanan berbentuk tipis dari tube plastik berbentuk segi 4. Selanjutnya ada protokol data unit atau PDU. Ini adalah istilah Open System Interconnection, OSI, yang digunakan dalam telekomunikasi dan mengacu pada kumpulan informasi yang ditambahkan dan dihapus pada lapisan OSI. Nah, OSI layer ini memiliki 7 lapisan masing-masing, dan tiap lapisan itu memiliki fungsi yang berurutan dari bawah ke atas maupun atas ke bawah. Setiap lapisan terdapat format spesial berupa fitur dan fungsi protokol. Next. Selanjutnya, komponen yang terdapat dalam server kabinet itu ada communication cabling, yaitu alat yang digunakan untuk menghubungkan antar perangkat yang ada pada server kabinet. Nah, yang terakhir ini ada lighting system, yaitu sistem pencahayaan yang digunakan pada kabinet server. Oke, next. Saja bisa saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, lanjut ke LV Power Distribution. Bisa lanjut. LV Power Low Voltage Power Distribution merupakan sistem distribusi yang beroperasi pada level tegangan yang langsung digunakan tanpa pengurangan lebih lanjut. Ini juga dikenal sebagai tegangan rendah. Nah, sistem distribusi tegangan ini merupakan bagian dari jaringan distribusi tenaga listrik yang menyalurkan tenaga listrik dari trafo distribusi ke meteran energi konsumen. Next. Nah, LVPD ini tingkat tegangan sistem distribusinya ini biasanya sama dengan tegangan listrik atau peralatan listrik. Nah, standar operasinya kebanyakan sistem distribusi ini tegangannya rendah, modern, dioperasikan pada tegangan pengenal AC 230 per 415 volt pada 50 Hz di India dan 120 per 208 volt pada 60 Hz di Amerika Serikat. Sistem distribusi LV ini adalah jaringan distribusi 4 kW dengan 3 fase. Lanjut. Nah, udah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.